Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya pada podcast kita kali ini. Ini merupakan salah satu tugas mata kuliah bimbingan dan konseling komparasi pendekatan bimbingan dan konseling. Jadi di podcast kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus yang akan ditinjau dari 3 pendekatan, mulai dari pendekatan psikodinamika, kemudian RIBT dan psikologi positif ya. Nah, nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin kita perlu perkenalan dulu nih siapa aja yang hadir di podcast kita kali ini. Baik, saya ingin memperkenalkan. Nama saya Aulia Miftahul Huda. Saya bertugas di SMK Negeri 1 Tasikmalaya sebagai guru BK. Sudah cukup lama ya, kurang lebih 16-17 tahun yang lalu gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang masih bertahan di sekolah ini. Baik, selanjutnya mangga ke Teh Tina mungkin untuk memperkenalkan diri. Baik Teh Au, terima kasih. Hai teman-teman, di sini saya adalah Tina. Saat ini saya bertugas sebagai guru BK juga kayak Teh Au ya, di SMP Negeri 19 Kota Bogor. Nah, di podcast ini nanti mungkin saya akan lebih meninjau dari pendekatan RIBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Itu Teh Aul. Oke, silahkan Teh Arianti untuk memperkenalkan diri juga, biar teman-teman di luar sana ikut mengenal Teh Arianti. Siapa sih Teh Arianti ini? Oke, baik. Terima kasih Teh Aul. Perkenalkan, saya Arianti Kurnia Dewi, biasa dipanggil dengan Arianti atau Nia. Saat ini saya bertugas di SMA N18 Bekasi. Pastinya sama ya, kita guru BK juga. Dan kebetulan di sini nanti saya akan membahas melalui pendekatan psikologi positif. Mungkin itu saja Teh Aul. Baik. Nah, jadi enaknya dipanggil apa nih? Tehnya apa? Teh Arianti? Arianti aja. Teh Arianti, baik. Baik, Teh Arianti dan Teh Tina. Kalau tadi Teh Tina akan membahas dari sudut pandang pendekatan RIBT, Teh Arianti akan dari pendekatan psikologi positif, dan saya sendiri akan meninjau kasus ini melalui pendekatan psikodinamika. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut lagi, kita sampaikan dulu untuk apa sih podcast ini dibuat gitu ya. Ini salah satunya adalah untuk mendemonstrasikan bagaimana ketiga pendekatan yang berbeda ini bisa menganalisis satu kasus yang sama dan menghasilkan pemahaman yang menariknya gitu ya, akan saling melengkapi satu sama lainnya. Baik Teh, mungkin itu tujuannya. Sebelum kita masuk ke analisis kasusnya, mungkin boleh kita akan mengangkat kasus apa dulu nih? Mungkin kasus cyberbullying aja mungkin ya? Boleh Iya Teh? ya. Cyberbullying ini kan yang sering terjadi gitu ya di anak-anak kita ya. Jadi cyberbullying ini merupakan kasus yang luar biasa gitu ya. Banyak sekali kejadian, termasuk di sekolah saya juga sering gitu terjadi cyberbullying, dan memang kadang ini sulit untuk dideteksinya karena itu adanya di dunia maya gitu. Anak-anak kadang tidak melapor gitu ya, seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Beda dengan kasus-kasus bullying yang tampak di depan mata gitu. Cyberbullying ini kadang ya tidak nampak, tapi dampaknya yang luar biasa. Baik, rekan-rekan semua, untuk kali ini kita akan membahas satu kasus yang satu kasus yang terjadi di sekolahnya Teh Tina ya. Ini boleh mungkin Teh Tina memaparkan dulu kasusnya seperti apa, nanti kita tinjau dari 3 pendekatan ini. Silakan Teh Tina. Oke, baik.
Baik Teh Au, terima kasih. Baik teman-teman, kebetulan kita mengangkat kasus atau contoh kasus yang memang sekarang marak terjadi tentunya ya, apalagi kita sebagai guru BK yang berhadapan langsung dengan anak-anak kita, tentunya sering mendengar mengenai kasus ini. Nah, termasuk di sekolah saya, salah satu kasus yang saat ini tengah saya tangani adalah salah satu siswa saya, kita sebut saja Desta namanya, tentunya bukan nama asli ya, itu nama samaran. Nah, dari kasus di lapangan ini yang saya lihat, Desta ini adalah siswa kelas 11 SMA, usianya 17 tahun. Dia anak bungsu, kemudian dia tinggal sama ibu dan kakaknya. Orang tuanya itu sudah bercerai sejak Desta ini kelas 5 SD Teh, gitu ya. Nah, Desta ini punya hobi menggambar, gambarnya bagus-bagus ya. Suka membuat sketsa, kemudian juga beberapa kali ikut lomba, potensial sebenarnya. Nah, kemudian beberapa bulan yang lalu dia mengunggah karyanya di media sosial, di IG khususnya ya, karena dia banyak aktifnya itu di IG. Nah, awalnya nih di IG karya-karyanya ini mendapat respon yang sangat positif karena memang gambarnya itu bagus ya. Tapi kemudian ada satu akun anonim yang ternyata menurut Desta dan teman-temannya diketahui teman ini adalah rekan akun anonim ini adalah temannya sendiri gitu, dan dia mulai menyerang karya dan pribadinya Desta dengan komentar yang agak inilah bikin Destanya ngedown gitu ya. Nah, dampaknya ini lumayan serius Teh ya. Desta ini menutup seluruh akun media sosialnya, terus dia juga menghapus karyanya, malah berhenti juga menggambar dan menarik diri dari pergaulan gitu. Jadi dia terlihat banyak lebih sering menyendiri. Nah, akhir-akhir ini dia juga puncaknya itu menolak untuk sekolah. Awalnya dia segen gitu ya, tiap mau ke sekolah itu seperti berat. Nah, akhirnya puncaknya itu dia menolak untuk masuk sekolah sama sekali. Jadi kayak mogok. Nah, yang paling mengkhawatirkan ini ketika dia itu cerita ya, kayaknya saya ini bener deh nggak ada gunanya. Gitu. Nah, itu kan mengkhawatirkan ya Teh ya. Jadi bisa tanda bahwa mungkin itu luka yang dialaminya itu sudah lumayan dalam gitu, dari yang komentar dari anonim ini kemudian bertubi-tubi karena ada pemicu ya, trigger dari yang akun anonim itu, jadi banyak juga yang berkomentar negatif gitu. Itu Teh Au. Nah, ini sepertinya menarik ya Teh, sekaligus juga buat masukan untuk saya dibahas, masukan untuk saya nanti ketika menghadapi di sekolah. Mungkin kita akan bareng-bareng ya Teh ya. Iya, siap, kita ulas ya, kita kupas tuntas nih kasus siapa tadi, Desta ya, Desta. Kemudian pelakunya siapa Teh namanya tadi saya lupa. Itu Rian ya. Jadi nama samarannya ya Teh ya. Ya. Supaya bisa kita bahas ya Teh. Ya, soalnya kalau terlalu inisial nggak ini ya, canggung kita ngebahasnya gitu ya. Jadi Desta dan Rian yang sebagai pelakunya gitu ya. Oke, dari siapa dulu nih? Kita akan membahas dari saya dulu. Boleh Teh Aul? Oke, dari saya ya. Mungkin kalau saya sih memulainya dari ini dulu deh, dari sisi Riannya gitu ya. Kenapa dari sisi Riannya? Karena kalau menurut psikodinamika, khususnya menurut Adler gitu ya, Adler itu menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada perilaku manusia ini gitu ya yang terjadi tanpa tujuan. Jadi semua perilaku, bahkan yang paling merusak atau destruktif sekalipun gitu ya, pasti memiliki fungsi psikologis bagi pelakunya gitu. Nah, saya ingin menyoroti dulu nih kasusnya si pelakunya dulu sebelum nanti kita bahas tentang Destanya gitu ya.
seperti itu. Boleh ya kita lihat-lihat dulu dari Riannya. Jadi itu ya Teh ya. Kalau Teteh kan pandangan psikodinamik ya. Jadi bukan hanya dari korban ya Teh ya. Ya betul. Yang harus kita pahami gitu ya. Ya betul karena ya tadi karena setiap manusia itu tidak ada yang berperilaku tanpa tujuan gitu. Jadi bukan berarti saya ini membenarkan atau memaafkan perilaku Rian ya, tapi ini justru kita sebagai guru BK mungkin bisa juga melakukan intervensi yang benar-benar efektif, bukan hanya kita fokus ke Desta aja yang sebagai sebagai korban gitu ya. Tetapi justru kita harus bisa memberikan semacam treatment gitu ya, bagaimana biar Rian ini tidak mengulangi lagi perilaku-perilaku yang mengganggu gitu ya, yang perilaku bullying seperti ini. Nah, kalau Adler ini yang saya tahu itu ada konsep inferiority feeling ya, perasaan tidak mampu, tidak cukup, tidak dihargai, merasa inferior gitu ya. Nah, ini adalah pengalaman yang pada dasarnya setiap orang pasti pernah merasakan gitu ya. Termasuk saya, Bu Tina, Teh Arianti juga ya, pasti pernah gitu merasakan inferiority dari sejak kecil ya sampai saat ini gitu. Jadi pada dasarnya tidak ada manusia yang tumbuh tanpa pernah merasa kalah atau tertinggal atau bahkan merasa tidak diakui seperti itu. Oke, jadi berarti Rian juga ini ya Teh Aul punya inferiority feeling yang tadi sudah disampaikan, dia merasa tidak mampu, tidak cukup seperti itu. Betul sekali. Nah, jadi pertanyaannya bukan apakah ia punya perasaan gitu ya, tapi bagaimana ia merespon perasaan itu. Jadi kalau dalam sisi Adler tuh ada dua macam kompensasi ya. Manusia itu ketika merasa inferior gitu ya, merasa lemah, merasa tidak berdaya, itu ada dua respon yang namanya kompensasi gitu. Ada konstruktif kompensasi gitu ya, konstruktif compensation gitu ya. Jadi saya merasa kurang, maka saya harus bekerja keras untuk tumbuh, berkontribusi dan mengembangkan diri. Tetapi ada juga yang sebaliknya malah gitu, kompensasi yang keliru atau istilahnya tuh mistaken compensation gitu. Jadi saya merasa kurang, tapi bukannya malah membangun diri gitu ya, membangun kepercayaan diri, tapi bahkan malah menjatuhkan orang lain agar secara relatif dia merasa menjadi tinggi gitu. Nah, Rian itu kayak gitu. Dia merasa lemah, tapi kompensasinya itu keliru. Bagaimana dia menjatuhkan orang lain agar dia menjadi terlihat lebih kuat seperti itu. Jadi Rian itu memilih jalan yang kedua tadi ya, mistaken. Iya, betul, mistaken compensation gitu ya, seperti itu. Jadi perilakunya ini kalau saya memandangnya dari sudut Rian dulu gitu ya. Betul, ini betul-betul menarik, apalagi kalau ditinjau dari psikodinamik gitu ya. Betul-betul dinamis gitu ya. Nah, dengan menyerang Desta gitu yang tadi tanpa memunculkan kan tadi anonim ya. Jadi si Rian ini menyerang Desta tanpa memunculkan gitu namanya. Nah, ini jadi si Rian ini mendapatkan rasa superioritas semu gitu. Maksudnya ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Rian itu merasa inferior, tetapi gitu ya, dia melakukan kompensasinya agar menjadi kuat gitu dengan menekan orang lain. Makanya ini istilahnya dikatakan superioritas semu gitu ya. Jadi, karena bukan betul-betul dia kuat gitu. Ya, bukan menunjukkan bahwa betul-betul Rian ini kuat, tapi ini merupakan sebuah perasaan, dia merasa berkuasa, tapi ini tidak dibangun dari dalam dirinya gitu ya. Dia seolah-olah membangun kekuatan itu dari kelemahan orang lain atau dari kehancuran orang lain. Nah, ini kan tentunya tidak sehat ya.
tidak sehat gitu. Dan ini perlu diluruskan bagi kita sebagai guru BK. Nah, menariknya perilaku seperti ini justru bisa menunjukkan kepada kita bahwa inilah yang dirasakan oleh si Rian ini, menunjukkan bahwa Rian tuh sebetulnya inferior gitu, merasa betul-betul lemah gitu ya, karena ia tidak berani menyerang secara terbuka, bahkan ia harus menyembunyikan dengan di balik akun yang anonim tadi gitu. Itu menurut saya ya, bukan menurut saya, menurut pemahaman saya dari sudut pandang Adler gitu. Berarti perspektif dari Adlerian ini sangat dalam sekali ya Teh Aulia. Jadi Rian ini menamakan anonimitas itu sendiri. Apakah dengan Rian yang menyatakan atau istilahnya tidak memberikan namanya, istilahnya anonimitas itu tadi yang tidak menyebutkan namanya, apakah itu sebagai salah satu indikator psikologis? Iya, betul Teh. Kalau menurut pemahaman saya gitu ya, betul itu salah satu indikator psikologis di mana si Rian ini punya keberanian untuk merendahkan orang lain, tetapi secara anonim gitu, tidak terang-terangan. Jadi istilahnya dia tuh merasa tidak aman gitu ya untuk diri sendiri. Kemudian kalau dalam istilah Adler itu ada istilahnya social courage gitu, sosial keberanian untuk terlibat secara autentik dengan orang lain, tetapi ini salah gitu ya, tanda bahwa seseorang tuh sebenarnya sangat tidak aman, tetapi dia ingin memunculkan bahwa dia tuh kuat gitu, tapi salah di sini ininya. Jadi ada ada memahami kesalahan, salah menyikapi gitu ya, salah menyikapi. Dari kelemahan ini dia tutupi dengan merasa superior yang semu itu, seperti itu. Tapi tidak berani mengungkapkan namanya. Iya. Ya, jadi tadi kata Teh Aul, si Rian ini memiliki social courage yang rendah, ya, keberanian sosial yang rendah. Jadi bersembunyi di balik akun anonimnya. Yang menarik banget ya Teh Aul. Jadi saya dapat pandangan baru bahwa yang harus saya tangani bukan cuma si korban ya, karena biasanya memang secara refleks kita kalau di lapangan jujur aja kadang masih fokusnya ke korban gitu ya. Ternyata betul. Ini kan Rian ini anak kita juga ya sebagai guru BK. Yang juga tentunya kenapa dia melakukan itu perlu kita pahami tadi ya. Dan sangat menarik tadi pandangan dari Adlerian ya untuk masalah Rian ini. Nah, Teh Aul tadi kita sudah lumayan paham ya Teh Arianti ya dari perspektifnya Rian. Nah, ini menurut Teh Aul nih sebagai di sini narasumber yang bagian Adlerian ya, bagaimana pandangan Adlerian ini kalau menjelaskan si korbannya nih, Desta ini sendiri. Oke, nah untuk sudut pandang Destanya gitu ya, konsep kunci yang saya garis bawahi itu kalau dari pandangan Adler itu adanya istilah discourage individual. Jadi individu gitu ya yang kehilangan keberanian. Ini berbeda dari sekedar orang yang sedih atau orang yang stres seperti itu ya. Jadi menurut Adler ini Adler punya pandangan yang sangat spesifik bahwa masalah psikologis pada dasarnya gitu ya adalah masalah kehilangan keberanian yang cukup nyata gitu ya untuk terlibat secara penuh dalam kehidupan seseorang, seperti itu. Oke, maksudnya boleh Teh Aul kan tadi dikatakan Desta itu memiliki
kehilangan ya, discourage ya, ya discourage discourage individual. individual, dia kehilangan keberanian. Nah di sini Desta itu kan merupakan korban ya Teh ya. Nah jadi kan di sini dia juga tadi Teh Aul mengatakan kehilangan keberanian gitu. Nah Iya. ini keberanian dalam arti seperti apa ya Teh ya? Kalau bisa Ya, ini jadi dijelaskan lagi ya. ya, jadi keberanian dalam artian keberanian untuk terhubung atau untuk mencoba, untuk eksis gitu ya, untuk bisa diakui, untuk bisa berkontribusi, untuk menghadapi kemungkinan kegagalan atau tetap maju dan tetap maju gitu ya. Jadi si Desta ini sebelum insiden, pada dasarnya kan Desta ini dia punya gitu ya keberanian. Desta sebelum ada kejadian Rian menyerang gitu ya, menyerang dengan komentar-komentarnya, sebetulnya Desta ini sebetulnya udah punya menunjukkan keberanian itu gitu. Ya mau memposting karyanya gitu ya, karena memang karyanya bagus, kemudian mendapat apresiasi kan awalnya gitu ya. Sesuatu yang awalnya hanya dia coretkan dalam untuk diri sendiri, kemudian dia mau menjadikan karyanya itu visible, artinya bisa dilihat oleh orang lain gitu ya. Dia mau terhubung dengan orang lain melalui seni gitu. Nah itu semua adalah ekspresi dari apa yang disebut oleh Adler tuh social interest gitu. Artinya keterlibatan atau dorongan untuk menjadi bagian dari komunitas komunitas tertentu gitu. Ya katakanlah kita juga kan sering kali kita merasa ingin dong diakui oleh masyarakat kita, ingin dong diakui oleh kelompok kita, seperti itu ya. Nah kalau di Adler ini disebutnya social interest. Jadi pada dasarnya si Desta ini awalnya sudah punya gitu social interest gitu, tapi social interest yang Desta miliki itu ternyata bisa hancur gitu ya, hanya dengan komen-komennya Rian ini, seperti itu. Jadi dari serangan Rian itu menghancurkan keberanian Desta untuk bisa tampil ya di komunitas. Ya, gitu untuk ya. jadi ya. Jadi yang awalnya sosial interestnya Desta ini cukup kuat gitu, ternyata dengan komen-komennya yang terus-terusan gitu ya, dan berulang, ini kan bayangkan tadi 3 bulan katanya ya, 3 bulan si Rian ini mengomentari gitu postingan-postingan Desta ini. Jadi nah karena terus berulang, setiap kali Desta mencoba untuk eksis gitu ya, dia berani eksis, dia memposting lagi, ada lagi suara yang tidak enak gitu ya kan, mungkin gambarnya jelek, gambarnya gimana gitu ya, mungkin komen-komennya kan seperti itu ya. Nah lama-kelamaan yang namanya otak manusia itu ya akan mulai mempercayai gitu suara-suara itu, sehingga muncullah semacam perasaan gitu ya, keyakinan. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika teman-temannya ikut like atau bahkan ikut berkomentar bahwa itu gambarnya biasa aja, itu gambarnya nggak bagus-bagus amat gitu ya, seperti itu. Jadi itu bukan hanya serangan dari satu orang saja, tapi ternyata konfirmasi dari teman-temannya yang ikut mengomen juga gitu ya, itu ternyata memang tidak bisa diterima gitu, seperti itu. Berarti kalau seperti itu kan berarti masuknya sudah masuk ke dalam cyberbullying ya Teh? Iya, gitu. kalau saya Dan, iya. Artinya sampai terjadi dan berlangsung selama 3 bulan, Rian melakukan hal itu, dan Desta juga mengalami sosial tadi ya, social interest ya. Kemudian apakah dari cyberbullying itu jadi lebih dalam kan ya lukanya? Nah, cyberbullying dengan bullying konvensional lebih besar yang mana ya Teh ya skalanya? Apa ya? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari kerangka Adler gitu ya, ini kan yang diserang tuh bukan perasaan Desta aja sebetulnya ya, tetapi bagaimana si Rian ini justru menyerang sosial interestnya Desta gitu. Jadi kebutuhan dasarnya untuk merasa terhubung dan diterima oleh komunitasnya ini pun ikut hancur gitu, ikut diruntuhkan oleh
komentar-komentar si Rian ini. Ya konsekuensinya bisa sangat dalam dan bahkan meluas gitu. Ya seperti itu. Menurut saya sih ya, menurut pemahaman saya. Gitu. Jadi mau bullying, cyberbullying itu bisa dampaknya bisa lumayan dalam dan meluas juga seperti itu ya. Sama seperti bullying yang lain ya Teh, cuman ini karena media sosial ya sekarang jadi mudah sekali meluas gitu. Dan kalau terus-terusan seperti kayak Desta ini kan dampaknya lumayan gitu ya. Betul. Teh Aul, ini saya ingin bertanya nih, ada konsep, pernah dengar nih ada konsep style of life di Alderian ini. Relevansinya di kasus ini bagaimana itu ya Teh? Oke, style of life gitu ya. Nah ini betul ya di konsep Adler itu ada istilah style of life gitu ya. Nah ini adalah menggambarkan pola-pola keyakinan seseorang gitu ya tentang dirinya, tentang orang lain, dan tentang dunia yang mulai terbentuk sejak usia dini gitu ya, sekitar 5-6 tahun gitu ya. Dan kemudian menjadi semacam kacamata bagaimana ia menafsirkan semua pengalaman yang terjadi dalam hidupnya gitu. Jadi style of life ini terbentuk gitu dari sejak kecil dari usia 5-6 tahun katanya kan seperti itu ya yang saya tahu. Tapi maaf kalau misalkan ada sedikit kekeliruan ya tadi Teh Tina mendengar istilah style of life gitu. Ya saya juga di pemahaman saya mengenai Adlerian ini betul yang saya tahu. Jadi style of life ini adalah konsep bagaimana seseorang gitu ya memiliki keyakinan-keyakinan tentang dirinya, tentang orang lain, tentang dunia yang ada di sekitarnya yang mulai terbentuk tuh sejak kecil gitu. Dan ini menjadi semacam kacamata atau sudut pandang bagaimana ia menafsirkan semua pengalaman yang ada dalam hidupnya. Seperti itu sih menurut pemahaman saya style of life ini. Jadi ini juga ya Teh ya, berkaitan juga dengan latar belakang Desta tadi yang sejak kelas 5 SD ya, kalau tadi di awal kalau nggak salah disampaikan orang tuanya sudah bercerai, berarti itu juga sangat berpengaruh terhadap style of life-nya Desta ya Teh. Iya betul sangat pengaruh sekali gitu ya, sangat besar bahkan pengaruhnya karena style of life ini kan terbentuk sejak kecil gitu. Tadi disampaikan juga kata Teh Tina kan si kasus ini si Desta ini gitu kehilangan figur ayah dari sejak kelas 5 SD, berarti kurang lebih usia 10 tahunan gitu ya. Dalam kehidupannya itu pasti cukup berat gitu. Jadi dalam kerangka Adler ini pengalaman kehilangan yang signifikan gitu ya di masa kecil itu ternyata bisa membentuk keyakinan-keyakinan awal yang sangat mempengaruhi cara seseorang memandang dirinya dan dunianya seperti itu. Nah bisa jadi nih si Desta ini sudah membawa keyakinan seperti misalnya orang-orang penting akan meninggalkanku misalnya seperti itu ya, atau aku tidak cukup berharga untuk dipertahankan gitu. Nah dan cyberbullying yang ia alami saat ini gitu ya tidak hanya menambah luka baru saja gitu, tapi ia semacam memperkuat, memvalidasi atau mengkonfirmasi gitu ya keyakinan-keyakinan yang lama itu gitu. Jadi udah kondisinya seperti ini ditambah dengan komen-komen dari Rian, jadi seolah-olah divalidasi gitu. Oh iya saya teh lemah, oh iya saya teh nggak berharga. Nah seperti itu. Kalau jadi saya kejadian cyberbullying yang dialami si Desta ini sebenarnya apa yang sudah dia takutkan dari dulu ya. Ya. Jadi malah udah ada ketakutan itu sebelumnya gitu ya. Betul ya. Jadi kalau dalam dari sudut pandang Adler ini ada lagi nih istilah fictional final goals gitu. Jadi setiap orang itu bergerak menuju tujuan fiktif gitu yang ia percaya dengan kebenaran. Kalau Desta sudah lama percaya bahwa ia tidak cukup berharga misalnya ya. Tadi kan setelah kehilangan ayahnya gitu ya, ia merasa tidak berharga, kemudian merasa kehilangan sesuatu yang penting gitu ya. Nah, maka tanpa sadar ia pun akan terus
berusaha menemukan bukti gitu yang mengkonfirmasi keyakinan itu gitu. Nah, cyberbullying yang dilakukan oleh si Rian ini menjadi salah satu bukti terkuat untuk memperkuat keyakinan si Desta ini gitu. Udah sebelumnya ini sudah ada perasaan seperti itu gitu ya. Kemudian ditambah dengan ini. Nah, inilah cyberbullying yang dialami oleh Desta menjadi penguat gitu. Bahwa oh iya saya teh tidak berharga. Oh iya betul. Ternyata diperkuat juga dengan komen-komen temannya kan gitu, seperti itu. Oh iya saya teh tidak berharga. Oh iya saya teh jelek. Oh iya saya teh. Nah, jadi banyaklah komen-komen, keyakinan-keyakinan itu menjadi semakin kuat dalam diri Desta, seperti itu. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Teh ya. Jadi dengan komentar-komentar dari Rian, kemudian ditambah merasa Desta tidak berharga. Nah, saya jadi penasaran Teh, kenapa kan sebelumnya Desta juga bisa ya menulis, berkarya gitu. Nah, ketika muncul komentar-komentar dari Rian, bahkan yang sampai 3 bulan juga tadi sampai 3 bulan terjadinya. Nah, dan akhirnya Desta berhenti menggambar sama sekali. Nah, kan itu sesuatu hal yang Desta cintai, artinya yang dia sukai. Nah, itu kalau misalnya dari perspektif Adelirian, apa yang terjadi Teh? Nah, ini pertanyaannya luar biasa ya. Dari sesuatu yang dia sukai sampai akhirnya berhenti kan ya karena pengaruh tadi si Rian itu mungkin ya Teh ya. Nah, betul. Nah, ini pertanyaan sangat mendalam ya, sangat bagus sekali gitu ya, yang perlu kita diskusikan kembali gitu ya. Jadi kalau menurut saya ini, kalau di dalam konsep Adler ini ada yang namanya safeguarding tendencies gitu. Jadi ini adalah merupakan semacam mekanisme perlindungan diri gitu ya, yang dikembangkan oleh seseorang untuk semacam strategi untuk melindungi diri dari kemungkinan penghinaan atau kegagalan yang lebih lanjut, seperti itu ya. Jadi kenapa Desta berhenti untuk menggambar gitu ya, untuk untuk memposting gambar-gambarnya, untuk bahkan sampai dia nggak mau gitu ya menggambar, yaitu karena semacam ada safeguard tendencies. Jadi ya udah, saya harus melindungi diri gitu. Jadi udah ditekan dari sana sini gitu ya, dia harus melindungi dirinya gitu. Nah, jadi ini disebutnya adalah safeguarding tendencies gitu ya. Jadi strategi untuk melindungi diri dari kemungkinan penghinaan dan kegagalan lebih lanjut. Udah deh, daripada terus-terusan dihina gitu ya, saya sepertinya harus berhenti, seperti itu. Ya, Teh Aul nih, jadi makin menarik ya. Nah, tadi ada self-guarding, perlindungan diri ya. Itu masuk akal sih ya. Dia membentuk itu kan, itu sebenarnya bagus kan ya, bisa melindungi diri, membuat perlindungan diri. Iya. Masuk akal gitu. Nah, sebenarnya apa yang jadi masalah gitu ya? Ya, nah masalahnya kan adalah strateginya justru mempengaruhi kondisi jangka panjang gitu. Jadi oke lah dia untuk melindungi diri, tetapi dengan berhenti menggambar, Desta gitu ya. Jadi berhasil menghindari kemungkinan diserang lagi, betul gitu ya. Tapi dalam jangka pendek itu mungkin memang dikatakan aman gitu. Tapi untuk jangka panjangnya, ia justru malah kehilangan sumber utama gitu untuk emosi yang positif, untuk menyalurkan kesenangan yang positif gitu ya, untuk bisa mengekspresikan diri. Nah, dia kehilangan kesempatan untuk itu gitu. Jadi aman untuk sesaat saja gitu ya. Dia kehilangan untuk keinginan untuk mengekspresikan dan juga koneksi dengan komunitasnya itu akan menjadi terkikis gitu ya. Jadi kalau bahasanya seolah-olah dia tuh mengamputasi gitu ya bagian yang terpenting dari dirinya demi keamanan semu. Kenapa dibilang keamanan semu? Ya karena hanya untuk aman biar tidak terus-terusan dihina gitu, seperti itu ya. Jadi perlindungan semu gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya dia memiliki perlindungan semu atau melindungi diri, apakah itu tidak semakin menyakiti diri sendiri, Teh?
Iya, sebetulnya makanya semakin ia menarik diri, semakin ia kehilangan kesempatan untuk mengalami pengalaman positif kan gitu ya. Jadi semakin terus ditekan gitu. Yang sebetulnya bisa menantang keyakinan negatifnya gitu. Jadi semakin kalau misalkan yang lebih baik itu kan semakin sedikit pengalaman positif, semakin keyakinan negatifnya menguat kan. Harapannya kan begitu ya. Dan semakin keyakinan negatifnya kuat, semakin ia menarik diri gitu ya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya, teman-teman. Kayak gitu. Baik Teh. Ya Teh, jadi saya dapat pemahaman yang lebih mendalam nih ya dari pendekatan Adlerian ini. Nah, ini dari semua tadi penjelasan Teteh itu keren banget ya. Saya jadi dapat banyak banget insight gitu. Sederhananya Teh nih, kita sebagai guru BK ya, apa ya kira-kira yang bisa kita lakukan? Nah, misalnya karena kita masih membahas tentang pendekatan Adlerian ini ya, sebagai konselor atau BK, langkah-langkahnya itu gimana sih Teh untuk yang bisa kita lakukan untuk menangani hal ini? Ya, kalau dipikir-pikir sih menurut saya mungkin ada 3 ya, ada 3 pilar utama ya, 3 pilar utama dalam intervensi Adler ini yang bisa kita lakukan sebagai guru BK gitu ya. Nah, yang pertama itu tadi ya yang sudah kita bahas tentang yang paling fundamental yaitu encouragement. Jadi dalam konsep Adler ini encouragement bukan sekedar memberi pujian atau kata-kata motivasi gitu ya, yang seolah ya kosong gitu ya, tapi ini adalah proses yang sangat terstruktur gitu dan tulus gitu untuk bisa membantu klien atau membantu konseli melihat kembali kekuatan-kekuatan yang sudah ada dalam dirinya yang mungkin sempat tertutup gitu ya oleh luka yang ditorehkan oleh komen-komen dari Rian dan teman-temannya itu gitu ya. Jadi encouragement dulu nih, ini yang fundamental seperti itu. Itu yang satu ya. Ya, kalau apa tadi encouragement tuh memberi pujian ya, memberi pujian atau kata-kata motivasi gitu. Ya bukan semacam bukan itu saja gitu ya, bukan hanya itu, tetapi justru merupakan proses yang sangat terstruktur gitu ya. Jadi yang tulus gitu untuk bisa bagaimana si konseli atau si Desta ini bisa bisa kembali dengan kekuatan-kekuatan yang ia miliki gitu, seperti itu. Kalau dengan kasusnya yang seperti ini, praktiknya seperti apa Teh dengan encouragement ini? Encouragement, oke. Ini mungkin bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang spesifik ya. Misalkan, coba Desta, boleh kamu ceritakan tentang saat kamu pertama kali mulai menggambar. Apa yang kamu rasakan misalnya ya. Atau gambar apa yang paling kamu sukai, gambar apa yang membuat kamu paling bangga gitu karena betul-betul kamu sudah membuatnya. Kenapa gambar itu? Nah, seperti itu ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu bukan hanya mengumpulkan informasi, tetapi membawa Desta gitu ya kembali ke memori masa lalunya, ke pengalaman-pengalaman positif yang mungkin sudah sempat terkubur gitu ya di bawah alam sadarnya gitu karena tertutup oleh rasa sakit yang ia rasakan. Seperti itu kalau menurut saya ya. Jadi itu yang pertama harus dilakukan oleh kita sebagai guru BK, yaitu membangun encouragement, dan ini sangat fundamental sekali gitu ya. Jadi itu pilar ke-1 gitu ya. Iya, betul. Iya, menarik ya, tadi udah jelas banget ya untuk pilar ke-1 encouragement. Jadi saya mulai punya gambaran gitu ya kata-kata yang bisa saya lakukan. Saya jadi penasaran nih yang keduanya bagaimana Teh, yang pilar kedua. Tadi kan ke-1. Kita ada 3 ya. Saya tadi menyampaikan 3. Oh iya, baru 1 ya. Oke. Nah, tadi kalau yang pertama itu kita bangun dulu encouragement-nya. Nah, yang kedua tadi kita sudah membahas ya, style of life. Nah, ini yang disampaikan oleh Teh Tina gitu ya, bahwa di dalam konsep Adler ini ada style of life
of life gitu. Jadi style of life-nya si Desta ini perlu kita reorientasi lagi gitu. Jadi bagaimana nih ininya gitu ya, apa itu gitu. Jadi ini proses sistematis yang mungkin bisa membantu Desta untuk pertama-tama menyadari dulu keyakinan-keyakinan yang kelirunya dalam style of life-nya gitu ya. Dan kemudian nanti keyakinan yang keliru itu diganti dengan pemahaman yang lebih sehat dan lebih akurat gitu. Misalnya ya, keyakinan bahwa semua orang menertawakanku, semua orang menghinaku kayak gitu kan. Karena tadi dari komen-komen temennya, sehingga muncullah keyakinan-keyakinan bahwa semua orang tuh ternyata betul menghinaku. Jadi saya tidak berharga gitu ya. Nah, ini perlu dikonfrontasi lagi dengan fakta-fakta bahwa sebelum insiden ini gitu ya, ternyata ada banyak gitu orang-orang yang juga merespon positif karya yang diunggah oleh Desta gitu. Jadi kita sebagai konselor gitu ya, bagaimana mereorientasi style of life-nya si Desta ini dengan memunculkan pengalamannya sebelum kejadian itu. Kan banyak gitu ya yang komen-komen positif juga gitu. Nah, keyakinan tidak berharga ini jadi perlu dikonfrontasi gitu dengan bukti-bukti nyata yang sudah dialami sebelum kejadian ini gitu ya. Sebetulnya seperti ini. Seperti itu Teh. Berarti tadi sangat ini jelas sekali ya Teh Tina ya. Ada 3 pilar tadi. Pertama encourage, terus kedua reorientasi style of life ya dengan latar belakang Desta. Nah ini juga kan, apakah ini berkaitan dengan ini kan tadi dari Adlerian, psikodinamika ya. Psikodinamika. Nah, apakah ini berkaitan juga dengan empirical dispatting dalam REBT yang mungkin nanti akan Teh Tina bahas Teh? Betul Teh, ada sih kalau menurut saya ada irisannya di sana gitu ya. Ada irisannya. Nah, perbedaannya kalau di Adler ini lebih menekankan pada proses eksplorasinya gitu. Yang dalam dan naratif. Artinya bagaimana nih membentuk keyakinan-keyakinan itu gitu ya dengan mengeksplorasi pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui masa lalunya gitu ya. Nah, kita menyelami kisah hidup si Desta ini secara komprehensif gitu. Nah, kalau REBT itu lebih teknis dan direktif gitu dalam menantang pikiran-pikiran yang spesifik. Sebetulnya ini betul-betul ada irisan ya di sini antara, kan kalau psikodinamika itu lebih ke bagaimana alam bawah sadarnya itu bisa dimunculkan kembali gitu ya. Nah, kalau REBT itu lebih ke teknisnya gitu. Bagaimana kita itu digiring untuk bisa menantang pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Nah, tapi keduanya sama-sama ya bertujuan membantu klien atau konseli gitu ya untuk melihat realita yang lebih akurat saat ini seperti itu. Ya. Menarik nih ya Teh. Ternyata beririsan ya dengan nanti yang akan saya bahas di REBT. REBT ya. REBT ya. Nanti kita akan lebih jauh lagi tentunya bisa membandingkan pendekatan ini, apalagi nanti lebih seru lagi ada dari Teh Arianti ya, psikologi. Betul. Baik Teh Aulia, ini kedua. Nah, yang ketiga nih, jadi tambah penasaran nih kita ya. Nah ini yang ketiga juga cukup penting ya kita lakukan. Jadi setelah kita tadi membangun encouragement-nya, kemudian kita bangun kembali style of life-nya. Nah yang ketiga ini ada yang namanya tadi social interest. Social interest itu jadi tadi kita sudah sempat bahas ya. Jadi keinginan kita untuk bisa diakui gitu di masyarakat kita, di lingkungan kita gitu. Nah, Adler gitu ya sangat percaya bahwa kesehatan psikologis ini
uh, tidak bisa dicapai dalam isolasi gitu. Artinya kesehatan psikologi seseorang itu tidak bisa oleh sendiri gitu, tetapi memang harus bersosial dengan orang lain. Jadi kesehatan mental atau kesehatan psikologis menurut Adler ini harus terwujud dalam konteks hubungan dan kontribusi dengan masyarakat pada umumnya gitu, harus bersosial. Nah, untuk Desta ini berarti tidak bisa hanya bekerja di dalam sesi konseling saja gitu ya, tapi kita perlu membantu Desta bagaimana ia bisa menemukan kembali komunitasnya, rekan-rekannya, teman-temannya yang awalnya mendukung gitu. Nah, social interestnya dibangun kembali gitu. Ya, lingkungan kelasnya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin kelompok teman-teman yang ia percaya sebelumnya itu bagaimana bisa kembali menjalin pengalaman yang baik kembali, menjalin hubungan, maksud saya hubungan yang kembali utuh seperti sebelumnya gitu ya. Bagaimana Desta bisa diterima di lingkungan sosialnya seperti itu. Nah, itu dia Teh ya, berarti kan dia harus membangun kembali social interest-nya, kita membantu dia gitu untuk membangun social interest. Tapi itu kan tentunya butuh keberanian ya, sementara Desta ini kan dalam kondisi pengalaman bertubi-tubi di bullying gitu selama 3 bulan ini. Nah, bagaimana nih Teh kalau dia nggak mau nih kita, bagaimana sikap kita sebagai guru BK-nya nih kalau dia nggak mau? Nah, kalau inilah yang kenapa saya tadi 3 pilar penting ini sangat penting gitu, dan ini berurutan gitu ya. Urutan ini penting. Kita tidak bisa langsung dorong Desta untuk ke langkah ketiga gitu ya. Dia harus gabung lagi ke teman-teman sosialnya seperti itu, nggak bisa gitu. Kalau langkah yang tadi yang pertama encouragement-nya, kemudian style of life-nya belum terbentuk kembali gitu, itu kayaknya akan sulit gitu. Nah, makanya hal yang pertama itu encouragement harus terbangun dulu gitu. Ia harus bisa merasakan dulu bahwa kita konselornya itu orang yang aman dan benar-benar bisa ia percaya gitu. Nah, dari pondasi itu baru kita bisa mereorientasi lagi keyakinan yang keyakinan yang salahnya itu bisa dikembalikan lagi, style of life-nya itu bisa dipulihkan kembali gitu ketika Desta ini sudah merasa dekat dengan konselornya gitu ya. Nanti akan terbentuk seperti itu. Nah, baru nanti setelah keyakinannya berubah, baru keberanian untuk reconnect gitu ya, mengkonekkan diri dengan teman-temannya itu baru bisa muncul kembali. Kalau menurut saya seperti itu. Berarti cukup panjang juga ya Teh prosesnya, mulai dari encourage, terus kemudian style of life hingga sampai tadi ke social interest-nya ya. Ya, betul sekali. Nah, inilah kalau pendekatan Adler tuh panjang gitu ya, panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Nah, karena makanya psikodinamika ini biasanya jarang dipakai ya dalam konseling kita, dalam praktek konseling kita di sekolah gitu. Kenapa? Karena biasanya memang membutuhkan waktu yang cukup panjang seperti itu ya, prosesnya membutuhkan proses gitu. Nah, itulah kenapa sekarang integrasi dengan pendekatan RIBT yang akan dibahas Teh Tina nanti gitu ya. Ini intervensi kognitifnya yang lebih cepat, atau psikologi positif mungkin ya nanti untuk bisa membangun sumber daya bisa sangat bermanfaat gitu ya. Jadi intinya kalau Adler ini memang cukup panjang dan nanti bisa kita kombinasikan mungkin ya dengan pendekatan RIBT dan psikologi positif, bagaimana agar penanganan yang kita lakukan untuk kasus-kasus tertentu itu bisa lebih efektif seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk sekarang betul ya Teh. Ya. Oke, itu poin yang sangat bagus. Nanti kita bahas di sesi komparasi ya Teh Aul ya. Betul. Terima kasih Teh Aul penjelasannya untuk pandangannya mengenai kasus anak saya Desta ini ya, dari sudut pandang Adlerian. Baik, sekarang kita akan coba ya. Saya akan coba
tadi pendekatan RIBT tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ada irisan tentunya dari setiap pendekatan ini ada relate-nya gitu ya. Nah, tadi saya Aulia sudah menjelaskan analisis yang sangat mendalam tadi ya. Kita sudah memahami akar historisnya, kemudian pola psikologisnya dari kasus Desta ini, baik dari si korban maupun dari pelaku. Nah, sekarang mungkin saya akan masuk dari angle yang lebih berbeda gitu ya, yang lebih spesifik ke apa yang terjadi di kepala desanya nih sekarang. Terus bagaimana kita bisa mengubahnya gitu. Ya kalau RIBT itu memang dari fokusnya ke kognisi ya Teh ya. Kalau RIBT itu memang fokusnya ke kognisi gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ininya ya, latar belakangnya. Jadi RIBT ini dikembangkan oleh seperti kita tahu Albert Ellis ya Teh ya, di tahun 1950-an. Nah, RIBT ini berprinsip bahwa bukan peristiwa sebenarnya yang membuat kita ini menderita. Jadi yang bikin tadi Desta itu menderita sebenarnya bukan komen-komen dari si Rian sebenarnya, tapi melainkan cara kitanya menafsirkan gitu, dan memaknai peristiwa tersebut gitu Teh. Jadi untuk menjelaskannya, Ellis ini untuk menjelaskan tentang ini ya, Ellis mengembangkan model yang disebut ABC ya, atau ABC, di mana A-nya itu activating event, jadi peristiwa pemicunya gitu. B-nya itu beliefs, yaitu sistem keyakinan kita tentang peristiwa tersebut. C-nya itu consequences, atau konsekuensi emosional dan perilaku yang kita alami gitu Teh, belakangnya. Kelihatannya sih sederhana ya modelnya, tapi kayaknya akan lebih kompleks sepertinya dibanding Adler, atau bagaimana ini Teh Tina? Nah, iya betul Teh Arianti ya. Jadi kesalahan yang paling umum biasanya ya, karena terlihatnya kan sederhana tadi ya, paling sering terjadi itu dalam kehidupan sehari-hari, mengira bahwa A langsung menyebabkan C gitu. Jadi kalau tadi Desta mungkin komennya si Rian ini menyebabkan Desta ini menderita gitu. Terus aku dihina di media sosial, makanya aku depresi misalnya. Padahal nih antara A dan C ada B nih yang menjembatani, dan B inilah nanti yang akan jadi pintu masuknya di mana kita bisa mengintervensi dengan pendekatan RIBT ini gitu Teh. Jadi ada ABC gitu ya dalam RIBT. Nah, jadi kalau kita breakdown lagi kasus Desta gitu ya, dalam model ABC ini seperti apa nih pemaparan yang lebih konkretnya gitu ya? Oke, baik Teh. Jadi kalau misalnya kita bedah bersama nih ya, A-nya Desta itu adalah activating event-nya, yaitu komentar negatif yang merendahkan dari itu ya, yang berulang terus selama 3 kemudian disebar ya di kelas, kemudian dapat respon like dari teman-temannya. Nah, itu fakta yang terjadi, itu tuh nggak bisa diubah karena komentar temannya. Jadi seperti bagi Desta ini menambah validasi bahwa yang dikatakan Rian itu betul gitu ya. Nah, fakta itu nggak bisa dirubah. Dan C-nya Desta ini atau konsekuensinya itu adalah kondisi yang kita lihat sekarang, seperti menarik diri ya, menarik diri total dari kehidupan sosial, tadi mogok sekolah si Desta itu ya. Terus dia berhenti menggambar sesuatu hal yang sebenarnya dia sukai ya, tadi kemudian nangis sendiri, kata orang tuanya kan kalau di rumah tuh jadi seperti depresi gitu ya, susah tidur. Terus yang paling mengkhawatirkannya dia itu sampai ada tercetus kata, ini mungkin memang benar ya, aku ini gak ada gunanya gitu. Nah, itu respon itu tentunya mengindikasikan sesuatu yang lebih ekstrim ya Teh ya, dan melumpuhkan
dibandingkan cuman perasaan sedih karena dihina gitu. Ada perasaan yang ekstrim dari itu teh. Berarti dari konsep RABT mengenai ABC ini A-nya apa tadi activating ya, kemudian C-nya konsekuen, apakah dan B-nya belief, apakah itu yang menggabungkan keyakinan-keyakinan Desta? Ya, persis benar teh itu ya. Jadi di dalam analisis RABT ini kita difokuskan di sini apa nih keyakinan-keyakinan spesifik yang dipegang Desta yang mengubah serangan dari satu orang yang menyakitkan jadi kehancuran total. Sebenarnya kan cuma dari dirian ya tadinya ya. Kayak hancur total gitu, melumpuhkan kehidupannya, dia jadi menarik diri, jadi sedih sampai merasa tidak berguna gitu ya. Nah, yang penting sekali di sini saya tekankan bukan berarti Desta salah ya gitu. Tapi rasa sakitnya itu valid gitu. Nah, yang kita tantang adalah keyakinan-keyakinannya yang mengidentifikasi dan memperpanjang penderitaan itu melampaui proporsi yang diperlukan gitu. Jadi supaya di sini tantangan yang kita tantang itu beliefs-nya gitu ya, keyakinan-keyakinannya bahwa ini tuh jadi penderitaan yang panjang karena tadi komentar dari satu orang itu. Oke, jadi kan tadi keyakinan-keyakinan yang keliru mungkin ya ada di situ. Kalau istilah RABT mungkin ada irasional ya, irasional belief-nya si Desta ini cukup kuat seperti itu. Nah, kira-kira Teh Tina mengidentifikasinya seperti apa nih? Irasional belief yang paling dominannya tuh yang kayak gimana gitu? Yang bagaimana kayak gitu? Ya Teh Aul, jadi saya nih mengidentifikasi ada 4 gitu ya, sebenarnya ada 4 irrational belief utama nih di kasusnya Desta ini, dan ini berurutan dari yang paling terlihat ya, yang paling ketara sampai yang paling dalam dan paling berbahaya gitu ya. Nah, yang pertama itu ada istilahnya demandingness atau absolutisme ya. Jadi ini adalah keyakinan yang menggunakan kata-kata mutlak gitu. Seperti harus, wajib, tidak boleh, seharusnya. Nah, dalam pikiran Desta ini mungkin ada sesuatu kayak wah semua orang nih harus menyukai karyaku gitu ya. Aku tidak boleh dikritik dan dipermalukan. Hidup aku harus berjalan mulus tanpa hambatan seperti ini. Jadi di pikirannya Desta itu ada keyakinan-keyakinan yang menggunakan kata-kata mutlak, itu yang disebut demandingness atau absolutisme itu Teh. Oke. Berarti kalau misalnya kan tadi dalam perspektif ini harus ada kata-kata harus menyukai karyaku gitu kan. Jadi hidupku harus berjalan mulus tadi yang seperti disampaikan. Nah, seandainya dengan kata harus itu tidak terjadi Teh, bagaimana? Ya, Teh Arianti ya. Jadi ketika si Desta ini punya keyakinan bahwa harus gitu ya, demandingness ini, ketika realitanya tidak sesuai ya dengan keyakinan yang harus terjadi itu, maka bisa disebut sebagai bencana psikologis Teh gitu ya, karena kita secara implisit percaya kan ya bahwa dunia ini berutang kepada kita. Kalau kita punya belief seperti tadi itu, kita akan percaya bahwa dunia ini harus memenuhi harusnya kita ini. Jadi ketika tidak terpenuhi, kita tidak cuma kecewa ya kalau kita punya pemikiran atau keyakinan seperti Desta tadi. Jadi kita merasa bahwa sesuatu yang fundamentalnya udah dilanggar gitu. Nah, realita yang lebih sehat dan rasionalnya itu harusnya aku sangat ingin karyaku dihargai, dan sangat menyakitkan ketika tidak demikian gitu. Tapi tidak ada jaminan kosmik ya bahwa semua orang harus menyukaiku, dan ketidaksukaan mereka tidak
mendefinisikan nilaiku. Nah, itu adalah realita sebenarnya yang lebih sehat dan rasional. Gitu. Nah, itu yang harus kita arahkan Desta itu ke sana. Berarti kalau gitu Teh ada persamaan juga ya dengan tadi style of life yang sempat saya bahas gitu ya, bahwa di situ ada sama-sama ada distorsi gitu ya dalam cara memandang sebuah realita, seperti itu ya Teh ya. Betul Teh Aulia ya, ada irisan. Jadi yang tadi disebut ada irisan itu adalah keduanya nih ada istilahnya actualizing atau katastrofisasi. Jadi kecenderungan untuk membesar-besarkan seberapa mengerikannya suatu kejadian sampai ke level yang sama sekali itu tidak proporsional gitu dengan kenyataannya. Jadi si Desta ini mulai percaya bahwa serangan dari Syrian ini adalah bukti memang hidup saya nggak berguna gitu ya. Jadi seolah satu insiden ini meskipun memang menyakitkan ya, tapi memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kayak vonis permanen gitu atas seluruh hidupnya. Padahal yang di komen itu kan hanya satu sisi gitu. Jadi dia itu betul. Jadi kayak apa ya? Istilahnya actualizing gitu, membesar-besarkan itu permasalahan yang dialaminya. Gitu Teh. Berarti itu yang membuat Desta jadi tidak bisa move on ya Teh. Jadi dia tidak bisa move on karena kejadian tersebut, karena dalam pikirannya itu bukan hanya kejadian buruk yang terjadi, seperti itu Teh. Nah ya tepat Teh, benar ya. Jadi actualizing ini tuh membuat otak kita kehilangan perspektif dan proporsi. Gitu. Kalau kata Ellis, katanya hampir tidak ada kejadian dalam kehidupan normal yang benar-benar awful. Awful itu kan buruk ya. Dalam arti tidak tertanjungkan secara objektif. Jadi meskipun banyak ya hal yang sangat menyakitkan dan tidak adil. Nah, membedakan ini sangat menyakitkan gitu ya dengan ini menghancurkan segalanya, itu kan dua kalimat yang seharusnya berbeda ya. Itu yang kita tuju gitu. Itu adalah salah satu destinasi yang paling penting nih dalam pendekatan RIBT. Oke, lebih menarik lagi ya. Nah ini kan tadi Teh Tina katanya ada 4 nih, kita percepat pembahasannya gitu ya. Ini udah lumayan panjang nih kita pembahasan, luar biasa. Menarik kita ya ternyata. Iya betul. Nah sekarang yang ketiga Teh, tadi kan ada 4 pilar gitu ya, ada 4 hal yang di ini. Irrational belief yang ketiganya Teh apa Teh? Oke, nah yang ketiga ini adalah low frustration tolerance atau kita singkat LFT lah ya gitu. Nah, keyakinan bahwa LFT ini adalah keyakinan bahwa aku tidak bisa menanggung ketidaknyamanan ini gitu. Jadi kayak saya nggak akan bisa survive nih kalau ini terus berlanjut. Nah, keyakinan ini tuh meskipun nyata sebenarnya nggak akurat gitu. Emang real gitu ya, dia tidak nyaman gitu, tapi tidak akurat gitu. Jadi Desta ini sudah menanggung serangan ini kan 3 bulan ya. Nah, artinya dia lebih kuat dari yang dia percaya. Dia udah bisa bertahan 3 bulan ini gitu. Tapi LFT ini membuatnya merasa bahwa kapasitasnya untuk menanggung ini udah habis gitu. Padahal belum. Jadi toleransi, low frustration tolerance itu kan toleransi terhadap frustasi yang rendah gitu ya. Jadi kekuatan dia untuk bertahan di frustasi itu rendah gitu. Nah, jadi kan dia sebenarnya udah menanggung ini 3 bulan, harusnya sebenarnya dia kuat gitu. Tapi karena rendah frustration tolerance-nya, jadi dia merasa udah nggak kuat nih gitu. Padahal sebenarnya masih bisa gitu ya. Itu yang berarti LFT ini juga ini ya Teh ya, yang mungkin jadi pendorong Desta untuk memilih jalan keluar yang paling ekstrim mungkin seperti itu, atau bagaimana nih? Karena tidak percayanya ada cara yang lain sehingga dia bisa untuk bertahan, atau bagaimana Teh? Dari yang low frustration tolerance ini.
Ya Teh Arianti, jadi toleransi terhadap frustasinya rendah, low tadi ya. Jadi menutup jalan, mendorong untuk memilih jalan keluar yang paling ekstrim gitu. Udahlah, saya emang nggak kuat gitu. Ini too much gitu, terlalu berat untuk saya gitu. Jadi dia seperti seluruh hidupnya hancur gitu karena LFT-nya ini. Jadi dia jalan keluar yang paling ekstrimnya ya udah saya shutdown gitu ya, menutup diri dari lingkungan sosial, menarik diri sampai mogok sekolah tadi. Nah, begitu Teh. Jadi memang LFT ini yang berdasarkan pendekatan RIBT ini yang mendorong Desta untuk memilih jalan keluar gitu yang ekstrim dengan tadi menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, itu mungkin jelas ya Teh Arianti ya. Ya Teh. Oke, lanjut ya Teh. Tadi baru ketiga ya. Ya. Ya, satu lagi berarti ya. Ya, satu lagi nih. Satu lagi. Baik, satu lagi nih makin seru nih ya dari RIBT. Nah, paling merusak dan paling perlu ditangani itu ada istilahnya global self rating. Gitu. Jadi menilai diri secara total dan menyeluruh. Nah, ini adalah kesalahan logika sebenarnya ya Teh ya, di mana ada satu aspek negatif dari diri atau satu pengalaman buruk dijadikan sebagai definisi dari seluruh identitas dari nilai diri seseorang. Gitu. Jadi tadi chain of belief-nya Desta nih, banyak istilah yang ini ya Teh ya, agak chain of belief-nya Desta ini sangat jelas tadi. Kan karyanya dikritik, dia langsung berasumsi, oh berarti saya nggak berbakat gitu. Nah dari situ meningkat lagi, nah berarti saya nggak berguna gitu, tambah lagi. Nah terus meningkat lagi, jadi oh saya berarti nggak berharga nih sebagai manusia gitu. Nah setiap langkahnya jadi digeneralisasi, jadi semakin luas dan semakin destruktif kan, semakin menghancurkan kan ya. Betul. Jadi membesar-besarkannya bertingkat gitu terus dan terus. Nah kalimat Desta yang paling mengkhawatirkan yaitu sampai pada akhirnya tadi ya mungkin bener ya saya ini nggak berguna gitu. Nah itu ekspresi total atau ekspresi dari global self rating ini. Jadi menilai diri keseluruhan dari hanya satu sisi gitu. Ini satu aspek negatif. Ini nyambung banget sebetulnya ya dengan konsep tadi style of life yang kita bahas di pendekatan Adlerian gitu ya. Jadi hanya saja kalau Adlerian melihatnya dalam konteks perkembangan historis gitu ya, yang lebih panjang. Nah, sedangkan RIBT ini mengidentifikasinya sebagai keyakinan aktif yang perlu ditentang gitu ya, yang perlu ditantang nih, seperti itu ya, Teh. Ya betul Teh, itu hasil observasi yang bagus banget dari Teh Aulia ya. Nah makanya kenapa kedua pendekatan ini tuh kita bisa saling melengkapi gitu Teh, dari RIBT dan Adlerian ini. Ya, jadi begitu Teh Arianti ya sama Teh Aul. Jadi teknik utamanya itu dari saya lanjut aja ya, teknik utama dari RIBT itu ada namanya disputing atau D kan tadi A, B, C, D, E ya, dalam model A, B, C, D, E-nya Ellis. Nah ini adalah proses yang aktif dan sistematis gitu untuk menantang keyakinan tidak rasional atau irasional ya. Nah ada 3 jenis disputing yang utama. Yang pertama itu ada logical disputing. Nah kita menguji nih apakah keyakinan itu masuk akal secara logika gitu ya. Nah lalu untuk global self rating Desta secara logika apakah masuk akal bahwa satu orang gitu ya dengan satu akun anonim memiliki kekuatan untuk mendefinisikan nilai keseluruhan diri Desta nih sebagai manusia. Nah kalau sebagai juri hanya melihat satu karya dari ratusan yang pernah kamu buat, apakah itu cukup untuk menilai seluruh kemampuanmu? Ini bukan pertanyaan retoris sih, jadi kita benar-benar, jadi pertanyaan itu kita bisa gunakan untuk mendorong klien menjawab dan berpikir gitu Teh.
Ya, jadi itu menurut kalian itu aktif berpikir, bukan hanya pasif menerima gitu ya? Betul. Seperti itu. Betul Teh, dan itu disengaja memang Teh. Jadi RIBT ini emang pendekatannya sangat aktif gitu dan kolaboratif gitu ya. Jadi butuh kerjasama terus memunculkan pertanyaan yang bisa mengajak kliennya untuk berpikir gitu. Nah, yang lanjut ya Teh, yang kedua Ya, itu betul. ada namanya empirical disputing. Tadi kan yang pertama ya, yang tadi itu. Jadi yang kedua itu empirical disputing. Nah, Teteh izin sebentar ya, saya ke toilet dulu ya, sebentar. Boleh lanjut aja lah. Enggak Teh. Iya, ya Teh Arianti. Jadi yang kedua dari RIBT ini adalah empirical disputing. Kita mencari bukti, misalnya dengan pertanyaan nih, Desta, kamu bilang kamu nggak berbakat nih, tapi apa bukti konkretnya? Nah, sebelum insiden ini banyak orang yang merespon karyamu secara positif. Kan itu bukan data yang bisa diabaikan. Nah, apakah bukti yang mendukung keyakinanmu lebih kuat dari bukti yang menentangnya? Jadi kita men-challenge ya pemikirannya Desta ini. Kalau kesimpulannya Desta tadi nggak berbakat, buktinya apa gitu. Nah, sebelum apakah hanya dari satu kata atau satu komen dari Rian itu gitu ya. Berarti buktinya ada ya Teh ya? Iya. Ada buktinya ya, terus. Betul Teh. Jadi kita nggak menciptakan hal positif yang nggak ada gitu. Kita bantu Desta ini ya, bantu klien untuk melihat bukti yang sudah ada tapi tertutup karena dia besar-besarkan tadi ya, tertutup oleh bias konfirmasi dari irrational beliefs-nya. Jadi karena irrational beliefs-nya ini menutup apa yang sebenarnya ada bukti loh bahwa tidak seperti itu gitu. Jadi kita membantu klien untuk membuka pikirannya bahwa ada bukti tidak hanya dari komentar negatifnya itu gitu Teh. Nah, lanjut ya Teh, yang ketiga ya, tadi baru dua kan ya. Nah, yang ketiga ini ada namanya pragmatic atau functional disputing. Nah, ini maksudnya kita menguji kegunaan keyakinan itu. Misalnya dengan bertanya, Desta, dengan terus meyakini bahwa kamu ini tidak berharga dan tidak berguna, apakah ini membantu untuk berkembang atau justru bisa menghancurkan? Nah, dengan pertanyaan ini suka jadi momen aha nih, oh iya gitu ya, supaya kita mengarahkan supaya Desta itu akhirnya mendapatkan momen aha yang kuat gitu. Itu Teh. Nah, sudah jelas mungkin ya. Jadi tergantung ya Teh ya pada kekuatan hubungan terapeutik gitu. Jadi klien si Desta ini bisa menerima atau tidak itu tergantung pada hubungan kita yang kita bangun sebelumnya. Jadi, makanya sama ya kayak tadi psikodinamik atau Adlerian ya, urutan pendekatan ini sangat penting gitu. Dimulai dari report gitu ya yang kuat supaya Desta atau klien kita ini nyaman. Kemudian disputing juga jadi bisa nggak jadi kayak serangan kalau hubungan kita baik gitu, kuat dengan klien gitu ya. Ini bisa jadi pertanyaan-pertanyaan itu bukan jadi seperti memojokkan, tapi menjadi membantu klien untuk menemukan titik balik yang sangat powerful gitu Teh. Itu teknik yang digunakan ya Teh ya? Iya Teh. Oke. Nah kalau dengan kondisi Desta yang mungkin masih sangat rapuh, itu yang tepat teknik yang mana ya Teh? Oke, ada beberapa sih Teh ya. Ada beberapa teknik nih yang bisa kita gunakan dalam kondisi Desta ini.
Yang pertama nih di istilahnya thought record, yaitu catatan pikiran. Jadi setiap kali ya jadi setiap kali muncul pikiran negatif, Desta diminta untuk menulis tuh situasinya apa, emosi apa yang dia rasakan gitu, dan seberapa intens gitu ya pikiran itu muncul gitu. Nah, apakah ini fakta, apa interpretasi, buktinya apa? Kemudian kita juga bisa tanyakan apa ada cara lain untuk melihat situasi ini. Nah, proses menulis ini di thought record ini sudah membantu sebenarnya ya, karena mengaktifkan bagian prefrontal cortex di otaknya ya, yang bisa jadi lebih rasional. Jadi itu bisa juga semacam jarak gitu ya antara stimulus dan responnya seperti itu ya. Jadi memberikan ruang untuk bisa berpikir sebelum bereaksi seperti itu ya Teh ya. Nah, betul Teh, itu kesimpulan yang sangat tepat ya. Nah, tadi itu langkah atau teknik yang pertama ya. Teknik yang kedua nih lebih seru nih, ada best friend teknik istilahnya ya Teh. Jadi kita minta Desta ini untuk membayangkan kalau sahabat terbaikmu ini mengalami hal persis seperti yang kamu alami, dihina berulang ya, tadi dibully di media sosial, kemudian karyanya diserang, apa kira-kira yang kamu katakan padanya? Terus hampir pasti biasanya ya kalau ditanya seperti itu, jawabannya itu lebih rasional gitu daripada yang ia katakan ke dirinya sendiri, apalagi ini best friend tadi ya, teman dekatnya, pasti akan menghibur gitu, karena itu adalah respon yang manusiawi gitu Teh. Ya, karena kadang kita sebagai manusia cenderung ini ya Teh ya, lebih keras sama diri sendiri seperti itu daripada ke orang yang mungkin kita sayangi seperti yang tadi Iya betul kita lakukan seperti itu. Iya ya, kadang kita lebih lebih halus, lebih berhati-hati ya menjaga gitu kepada orang lain daripada sementara diri kita sendiri lebih keras gitu kepada diri sendiri. Nah, teknik ini mengungkap double standar gitu dengan sangat jelas dan menyentuh. Jadi setelah Desta jawab ya pertanyaannya, kita bisa nanya lagi nih, kalau kamu bisa berkata selembut itu dan sebaik itu kepada sahabatmu, kenapa kamu nggak layak dapat kebaikan yang sama dari dirimu sendiri? Nah, itu sering jadi momen yang sangat emosional, juga transformatif. Nah, jadi biasanya pecah tuh. Nah, diingatkan gitu ya, kok sama orang lain bisa lebih halus, bisa lebih lembut, sementara sama diri sendiri lebih keras gitu. Ya, ya. Oh gitu ya Teh ya. Nah kalau kalau ini sih yang saya tahu juga tadi kan ada best friend teknik gitu ya. Nah yang sudah dibahas begitu ini, saya juga pernah mendengar ada teknik role play. Gimana itu Teh dalam RBT? Iya. Ya betul Teh. Jadi ada di REBT ini salah satu tekniknya ada role play gitu atau bermain peran ya. Nah ini biasa digunakan bisa membantu ya untuk membantu klien kita atau konselia untuk merespon situasi yang menantang dengan cara yang lebih rasional. Nah contohnya misalnya kita nih sebagai BK atau guru atau konselor ya, berperan sebagai suara irasional yang biasa menyerang gitu. Nah, Desta berlatih merespon dengan rasional counter statements nih. Nah, ini bisa membangun otot kognitif untuk situasi nyata gitu. Jadi, kalau pikiran irasionalnya kan tidak maksudnya ada di pikirannya gitu ya. Nah, kita coba role playkan gitu. Kalau pikiran irasional itu saya yang ucapkan, kemudian Desta dilatih untuk merespon gitu dengan statement yang berlawanan gitu, misalnya kamu tidak berguna gitu,
mungkin dia bisa mengencounter dengan saya mungkin bagus saya gambar saya mungkin kamu mungkin tidak suka gambar saya gitu ya, tapi saya sudah berusaha untuk bisa bikin lebih baik. Tuh, jadi melatih Desta atau klien ini untuk mengencounter irasional, pikiran irasionalnya dengan role play ini gitu Teh. Luar biasa ya ini. Luar biasa panjang kali lebar gitu ya pembahasan kita malam ini, kesempatan kita kali ini ya. Dengan teknik-teknik yang dari masing-masing pendekatannya Teh ya. Iya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas gimana? Santai tapi lumayan berat ya. Iya, lumayan berat loh. Ini pembahasan kita betul-betul bermakna gitu ya. Kita tuh ngebahas betul-betul dari sisi RIBT-nya seperti apa. Tadi dari psikodinamik. Nah, sekarang giliran Teh Arianti nih dari psikologi positif seperti apa nih si Desta ini gitu ya, kasus Desta ini. Baik Teh, kasusnya satu ya, cyberbullying, tapi dari 3 pendekatan kita bisa menganalisis banyak sekali ya Teh ya, jadi menambah sekali nih pastinya dengan teknik-teknik pendekatan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ya. Baik, sekarang giliran saya. Nah, tadi Teh Aul sudah membawa kita memahami kan historis ya tentang Adlerian, kemudian Teh Tina mengurai pola pikir yang memperparah. Jadi di sini saya akan masuk dari sudut yang berbeda dulu nih, tapi sama pentingnya bukan hanya apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Jadi apa yang masih ada dalam diri Desta dan kemana ya pergi dari sini, dan itu dilihat dari psikologi positif. Gitu Teh. Berarti framingnya beda banget gitu ya. Kalau Iya. ini dari bikin psikologi positif lebih unik gitu ya di antara tadi pembahasan dari kita berdua gitu ya, seperti itu. Iya betul sekali Teh Aul. Jadi di sini dari psikologi positif ingin meluruskan sesuatu yang sangat penting, karena dari psikologi positif sendiri sering banget disalahpahami. Jadi dalam mengutip tokoh dari Seliman dan Ai ya, tokohnya yang mendefinisikan itu psikologi positif bukan sebagai ilmu untuk selalu bahagia atau berpikir positif, karena psikologi positif tidak juga ya, bukan berarti dia harus selalu berpikir positif, melainkan sebagai kajian ilmiah tentang kondisi dan proses yang memungkinkan individu, kelompok, dan institusi berkembang secara optimal, seperti itu Teh Aul, Teh Tina. Oh, jadi bukan kayak toxic positivity ya Teh ya, yang kayak apa selalu menyangkal realita dengan selalu memaksakan berpikir positif gitu. Itu kan sekarang lagi banyak ya disebutnya toxic positivity. Itu bukan seperti itu ya Teh ya. Bukan Teh Tina, sama sekali berbeda ya. Jadi dan ini sangat penting dari tokoh psikologi positif itu, Lyubomirsky menegaskan ya, katanya bahwa ini adalah ilmu berbasis bukti. Jadi kan tadi bukti-bukti sudah ada ya dari Desta, dari Rian, dengan Desta yang sebelumnya punya karya, kemudian ada anonim yang melakukan, sehingga akhirnya Desta mengurung diri sampai 3 bulan ya, seperti itu. Itu kan bukti ya, ada postingannya di media sosial. Jadi bukan sekedar motivasi kosong, seperti itu. Jadi eh, di oleh Linley dan Joseph juga diberikan pandangan bahwa dalam positif psikologi ini secara eksplisit menyatakan bahwa pendekatan ini tidak mengabaikan masalah atau meminimalkan penderitaan si klien atau korban si Desta tadi. Jadi justru dipandang sebagai konteks di mana kekuatan itu bisa diidentifikasi dan dikembangkan. Seperti itu Teh. Jadi psikologi positif ini tidak bertentangan sebetulnya ya dengan Adler dan RIBT gitu ya yang sudah kita bahas tadi.
secara mendalam gitu. Ya, tidak Teh, tidak sama sekali. Jadi justru pandangan psikologi positif ini melengkapi, dan dalam kasus Desta ini psikologi positif itu bukan pengganti intervensi yang tadi sudah diuraikan dalam pendekatan Adlerian dan pendekatan RBT yang sudah Teh Aulia dan Teh Tina sampaikan. Tapi psikologi positif di sini lapisan tambahan yang memberi visi ke depan, visi ke depan terhadap Desta untuk menyelesaikan masalahnya, yang membantu Desta tidak hanya pulih dari luka, tapi juga tumbuh melampaui kondisinya sebelum insiden terjadi. Mungkin tadi kan sebelum insiden terjadi dia suka menggambar dengan hasil karya seninya yang ia cintai, sehingga setelah kejadian dia berhenti untuk membuat karya kembali seperti itu Teh. Oke, oke. Oh iya Teh. Teh, saya pernah dengar nih ya kalau psikologi positif itu kan ada yang namanya model PERMA ya, PERMA. Dari Seligman ya kalau nggak salah. Nah, saya penasaran nih Teh, kalau dari konteks kasusnya Desta nih, gimana kerangka PERMA itu bisa membaca gitu ya kondisinya Desta saat ini. Oke, baik Teh Tina, terima kasih. Kalau kita lihat dari model PERMA ini ke kondisi Desta yang sekarang, kita akan melihat bahwa elemen kesejahteraan itu yang terjadi dalam kondisi yang sangat terganggu, dan pemahaman ini menjadi peta intervensi dalam model PERMA. Nah, PERMA itu P-nya itu yaitu positive emotion ya. Prediction dalam teorinya menyebutkan bahwa Broden and Bult teori menjelaskan bahwa emosi positif, kegembiraan, rasa syukur, kemudian harapan, cinta, ketenangan itu bukan hanya tanda kesejahteraan, tapi secara aktif membangun sumber daya psikologis yang bertahan lama. Nah, di sini emosi positif juga memperluas pikiran dan tindakan ketika kita merasakannya. Kita lebih mampu berpikir kreatif, mengeksplorasi apa namanya kemungkinan-kemungkinan yang baru yang akan terjadi, dan membangun koneksi. Jadi sebaiknya emosi negatif yang dominan yang mempersempit fokus pada ancaman. Nah, ancaman tadi yang diterima oleh Desta, oleh Rian itu kan merupakan suatu ancaman yang dominan, sehingga Desta ini tidak bisa mengeksplorasi dan apa ya, mm, emosi positifnya itu masih apa ya, jadi artinya tidak tidak mampu berpikir kreatif karena tadi adanya emosi negatif Ancaman. yang dominan, karena sampai 3 bulan Desta mengalaminya seperti itu dengan teror-teror ya dari banyak yang like dan komentar seperti itu Teh. Oke, oke. Nah, jadi Desta ini hampir tidak punya akses gitu ya ke emosi positifnya sama sekali gitu ya. Iya, Teh Aul betul sekali. Jadi sumber utama kan itu harusnya kan emosi positifnya ya, tapi karena ada gangguan yang anonim tadi sehingga menggambar dan terhubung secara sosial nih. Jadi sudah ia tutup sebagai bagian dari apa yang tadi sudah eh, dari pendekatan Adler katakan ya, jadi safeguarding tendency-nya ya, yang tadi sudah Teh Aul jelaskan. Jadi intervensi pertama itu adalah membantu Desta menemukan kembali sekecil apapun akses yang ke emosi positif yang autentik, seperti tadi menghasilkan karya seni, membuat lukisan, seperti itu kan merupakan karya autentik Desta yang dimiliki, bukan dipaksakan, bukan pura-pura bahagia, tapi eh, genuine atau bahkan emosi positif yang sangat kecil pun sudah memulai apa yang Fredrickson sebut, jadi sebagai upward spiral kalau di sini dikatakan ya, jadi putaran ke atas yang perlahan membangun kembali kapasitas psikologis dari Desta ini. Jadi membangun kembali emosi positif Desta yang tadinya memiliki karya kreatif itu dibangun kembali seperti itu Teh. Oh
Ya, nah ini kayaknya resonan ya dengan apa yang tadi saya bilang tuh di soal disputing gitu yang berhasil. Ketika irrational belief berhasil ditantang, biasanya ada relief kecil yang muncul. Dan dari relief itu bisa tumbuh, relief itu kan lega gitu ya. Bisa tumbuh tuh emosi positif yang kemudian bisa membangun sumber daya yang lebih lanjut ya Teh ya. Iya betul Teh Tina. Jadi persis sekali. Jadi ada titik sambungnya nih. Jadi yang ada titik sambung yang sangat bagus sekali, sangat baik di sana dengan model ABCDE tadi ya dari REBT, model engagement. Jadi berkaitan sekali dengan konsep flow atau pengalaman optimal yang dikembangkan oleh Agi ya melalui 2 dekade penelitiannya itu. Jadi Flow juga mengatakan keadaan psikologis ketika seseorang begitu terserap dalam suatu aktivitas sehingga waktu terasa berhenti. Jadi pikiran-pikiran menyiksa itu menghilang dan aktivitas itu sendiri terasa memuaskan seperti itu. Jadi tadi sangat berkaitan sekali antara RBT dengan psikologi positif ini terhubung dengan engagement ini Teh Tina seperti itu. Ya, dan untuk Desta ini menggambar adalah jendela gitu ya menuju kondisi flow ini gitu ya, seperti itu. Ya, bisa sekali Teh Aul. Jadi di sini juga Ayi menjelaskan ya bahwa flow itu terjadi pada titik keseimbangan antara tantangan dan kemampuan. Jadi Desta memiliki kemampuan menggambar dan dan jendela menuju kondisi flow itu menggambar menyediakan Desta aktivitas yang cukup menantang. Jadi kembali lagi untuk mengerjakan hasil karya yang cukup menantang, tapi tetap dalam jangkauan kemampuannya. Jadi tujuan jangka menengah ini adalah membantu Desta kembali ke aktivitas ini. Tapi ada satu kondisi kritis yang harus dipenuhi dulu seperti itu. Jadi eh, kita harus menemukan kembali aktivitas atau kreativitas Desta yang sebelumnya pernah terjadi sebelum kejadian ini. Seperti itu Teh Aul. Jadi ada Ya, satu Ya, nanti ya ada satu kondisi. Nah penasaran ini maksudnya kondisi apa tuh Teh? ya kalau kondisi itu jadi maksudnya gini. Jadi kondisi itu motivasi, adanya motivasi yang mendasarinya. Jadi ada motivasi yang harus mendasari, harus bergeser nih dari ekstrinsik ke intrinsik. Jadi berkaitan langsung dengan self determination theory dari Ryan ya, juga kami yang dibahas gitu kan, bahwa manusia punya 3 kebutuhan psikologi dasar yaitu kompetensi merasa efektif, kemudian otonomi, merasa tindakan berasal dari diri sendiri, dan keterkaitan merasa terhubung dengan orang lain. Nah, cyberbullying yang dialami Desta itu menyerang ketiga-tiganya sekaligus lagi. Jadi ketiganya ini mm, ada dalam diri Desta. Jadi rasa kompetensi yang sebagai seniman dihancurkan, kemudian otonominya terasa hilang karena ia merasa tidak punya kendali atas persepsi orang lain, dan ada kaitan sosialnya ketika teman-temannya ikut merespon yang negatif karena teman-temannya juga ternyata banyak yang ikut like dan ikut berkomentar dalam postingan sosial media. Nah, kalau kita bisa membantu Desta menggambar kembali dengan motivasi, aku menggambar karena ini adalah cara aku. Jadi, bagaimana cara kita membuat Desta itu mengungkapkan kembali atau memotivasi kembali dirinya untuk menggambar, mengekspresikan diri kembali, bukan untuk mendapat validasi. Jadi, itu adalah pergeseran sangat fundamental. Jadi, bagaimana kita bisa memotivasi lagi Desta untuk bisa menggambar, karena dengan menggambar itu adalah caranya Desta untuk bisa mengekspresikan diri seperti itu Teh. ini nyambung juga sama pembahasan tadi kita ya. Kalau di Adler itu ada style of life-nya gitu yang tadi sempat kita bahas juga ya. Jadi mengubah keyakinan tentang mengapa seseorang itu melakukan sesuatu seperti itu gitu ya.
Ya betul Teh Aul. Jadi memang kita ini di pendekatan ini memang saling berkaitan antara Adlerian, RBT, dan psikologi positif. Jadi di sini ada benang merahnya yaitu relationship. Jadi Seligman menekankan kalau misalnya hubungan yang bermakna adalah salah satu prediktor kesejahteraan yang paling konsisten dalam berbagai penelitian. Nah, Desta saat ini tuh sudah menutup semua koneksinya karena merasa tertekan ya. Jadi langkah pertama mungkin bukan memaksanya kembali ke lingkungan yang menyakitinya. Itu tidak realistis ya dan bahkan bisa kontraproduktif. Jadi langkah pertama adalah kita mengidentifikasi eh, si Desta ini apakah ada koneksi satu koneksi yang aman menurut Desta dan membuat Desta kembali lagi seperti semula sebelum insiden kejadian ini terjadi seperti itu. Oke. Koneksi itu maksudnya ibunya atau kakaknya gitu ya, Teh Oh ya? bisa bisa jadi dari salah satu keluarganya karena tadi di pendekatan Adler kan juga disebutkan ya salah satu latar belakang keluarga yang membuat berpengaruh terhadap kejadian Desta ini. Apalagi Desta tadi sudah orang tua sudah bercerai sejak kelas 5 SD ya. Jadi dari apa namanya yang paling realistis adalah yang orang yang terdekat dengan Desta yang mungkin ibunya seperti itu. Jadi dari satu titik koneksi yang aman itu kita bisa mulai membangun kembali secara bertahap meaning atau makna. Jadi Seligman juga mendefinisikan kalau keyakinan itu bahwa hidup memiliki tujuan yang melampaui kepentingan diri sendiri. Kita adalah bagian dari dan mengabdi kepada sesuatu yang memang lebih besar. Nah, untuk desa ini kita bisa mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif seperti apa yang membuat menggambar terasa bermakna, bukan karena orang lain, tapi karena memang sangat bermakna untuk diri Desta sendiri ya. Jadi Desta kita coba lagi menggali pertanyaan eksploratif kenapa menggambar itu terasa bermakna dan sangat dicintai oleh Desta. Bukan menggambar untuk orang lain ya, tapi untuk diri sendiri. Jadi kalau misalnya coba katakan kalau kamu bisa menjadi seniman dengan cara apapun, ingin membuat karya seperti apa. Jadi kita harus memotivasi dengan karya-karya yang memang atau minat yang sudah dimiliki Desta yang sangat ya cintai yaitu dengan menggambar ya yang Gambar, ya. ya menggambar dia sangat senang sekali ya pastinya gitu. Jadi kita gali potensinya lagi untuk lebih mengeksplor lagi seperti itu. Jadi pertanyaan itu mengarahkan Desta ke depan gitu ya, Teh, bukan terjebak di masa lalunya atau masa kini yang menyakitkan dia tadi, yang kondisi dia seperti merasa tidak berguna karena dibully itu. Itu ya, Teh ya. Ya betul sekali Teh Tina. Jadi Perma ini yang A-nya ya yang accomplishment itu jadi trauma itu kan sudah merusak self efficacy-nya Desta nih. Jadi keyakinan tentang kemampuan diri untuk melakukan sesuatu itu sudah rusak gitu di diri Desta. Jadi untuk membangun kembali self efficacy Destanya kita tidak bisa langsung menargetkan pencapaian besar supaya Desta ini langsung bisa kembali seperti sedia kala kan tidak seperti itu ya Tay. Jadi kita mulai dari pencapaian yang sangat kecil tapi konkret. Jadi seperti misalnya oke hari ini aku akan menggambar atau kita mengarahkan untuk Desta menggambar garis dulu selama 5 menit. Meskipun hanya sebuah garis itu kan kadang ketika sudah tidak menyukai lagi, tidak senang karena ancaman dari luar seperti itu akhirnya membuat Desta menutup diri seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Jadi meskipun hanya sekedar garis saja selama 5 menit itu juga sudah menunjukkan bahwa dapat membantu dorongan untuk Desta berprestasi lebih baik lagi gitu. Jadi eh, Desa ini perlu dipupuk kembali dari hal yang paling kecil, yang paling mudah untuk kembali bangkit lagi dari eh,
permasalahan yang cyberbullying seperti ini, seperti itu Teh. Oke, luar biasa ya pembahasan kita nih. Udah hampir 2 jam kita ternyata Oh, tidak terasa buat ya. ya, Nah, kita coba tarik Nah, saja mungkin ya langsung ke apa nih kita kira-kira perbedaan, persamaan gitu ya atau benang merahnya dari yang sudah kita panjang lebar tadi bahas. Tadi saya dari sisi psikodinamiknya gitu ya. Teh Tina dari RIBT-nya. Nah, barusan sudah jelas juga ya dari psikologi positif kita. Nah, kita ambil dari ketiga analisis ini yang sangat mendalam gitu ya. Nah, sekarang saatnya kita coba ambil nih yang apa benang merahnya gitu ya. Inti-intinya dari ketiga pendekatan ini. Nah, dari sudut pandang saya gitu ya yang dari psikodinamik Adlerian, kalau saya melihat bahwa ketiga pendekatan ini berbeda dalam titik tekannya gitu ya, titik masuknya. Tapi sebenarnya menuju ke arah yang sama yaitu membantu Desta menjadi eh, versi yang lebih baik gitu ya dan lebih utuh dan lebih berdaya lagi seperti itu ya Teh ya. ya, betul Teh Aul. nah, Eh, betul. Nah, jadi tadi kan kalau juga dari kalau dari Teh apa Teh Tina kita langsung ini aja kali ya kesimpulan ya. nah, iya. Kalau dari RIBT ya tadi jadi perhatikan intinya adalah perhatikan cara kamu berbicara sama dirimu sendiri gitu. Cara kita bicara sama diri sendiri setelah ada pengalaman yang menyakitkan gitu. Jadi apakah kita menggunakan kata-kata yang mutlak dan menghakimi kayak tadi ya aku tidak berguna, ini seharusnya tidak terjadi. Nah, pikiran itu bisa diuji, bisa diubah gitu. Kita tidak harus percaya setiap pikiran yang muncul di kepala kita nih. Nah, pertanyaan yang paling penting itu apa yang kita katakan kepada sahabat terbaik kalau mengalami seperti ini. Nah, jadi itu menyadarkan kita bahwa kita itu layak kok dapat kebaikan yang sama gitu dari diri kita sendiri. Kalau ke orang lain bisa lebih soft spoken gitu ya, kenapa ke diri sendiri harus keras gitu. Intinya itu sih kalau Ya, dari betul. RIPT teh untuk kasus ini ya. Baik. Ya. Kalau dari dari perspektif psikologi positif itu di sini menekankan kalau kekuatan Teh. Jadi kekuatan yang bisa membuat bertahan, kemudian nyata. Jadi dari kreativitas, keberanian, ketekunan itu nyata. Jadi semuanya kita bangun lagi perspektifnya eh, ber- harus bisa bertahan sampai hari ini dan itu nyata dan mengembangkan kembali kreativitasnya. Jadi eh, mungkin saat ini eh, apa namanya Desta tidak lagi apa sedang berduka ya, di, tapi mereka juga tidak akan pergi kemana-mana gitu kan. Artinya Betul, betul. eh, Desta dengan permasalahannya sudah eh, apa ya artinya mengalami hal yang mungkin di, tidak diharapkan ya pastinya ya. Jadi dari psikologi positif ini visi tentang kehidupan itu yang apa yang diinginkan, apa yang bermakna dan penuh ekspresi diri itu yang terhubung. Jadi tidak ada kata terlambat ya untuk mulai membangunnya Betul. kembali gitu. Bahkan dari yang paling kecil untuk memulainya kembali untuk kasus Desta ini seperti itu. Jadi apa ya? Ya tidak sendirian lah pasti pasti akan ada bantuan yang lain yang bisa membantu kelemahan-kelemahan yang dimiliki seperti itu. Luar biasa ya pembahasan kita di kesempatan di podcast kita kali ini. Sampai tak terasa waktu Iya, 2 jam kita yang rencananya hanya 1 jam gitu ya. Kita bahas ternyata lebih. panjang sekali lebar sampai 2 jam. Jam Oke Ternyata soalnya. mungkin benar bisa ternyata mengalir begitu aja kalau yang kemarin mungkin Prof ya Ana sampaikan ya bisa lebih dari 1 jam bahkan 2 jam. betul ya kita sampai 2 jam gini. Jadi Ya, intinya podcast kita ini ya komparasi membandingkan antara ketiga pendekatan hanya untuk satu kasus aja luar biasa ya, ya dari sudut pandang Hanya kita pendekatan ketiga ya betul ya luar biasa.
Baik, mungkin teman-teman ini sudah kepanjangan nih kita ya membahas satu Dua kasus jam, yang luar 2 jam biasa dua ya puluh sampai tujuh dua menit jam teh. ya. Mungkin kita Wow. bisa tutup saja lah ya podcast kali Oke, ini. Mungkin Hmm, bisa kita lanjutkan ke podcast apa jilid kesekian, kedua, ketiga, keempat gitu ya, ngebahas kasus-kasus yang lain. Seru juga ya kita ya, ngebahas dari iya. apa perspektif kita masing-masing seperti itu. Mungkin untuk Prof. Ane ya sebagai dosen pengampu mata kuliah ini yang memberikan tugas kita untuk membuat podcast seperti ini, luar biasa pengalamannya ya. Terima kasih Prof. Ane atas semua bimbingan dan ilmunya. Semoga tugas ini bisa menjadi apa ya, eh, penguat gitu ya bagi pemahaman kita, sehingga proses pembelajaran di semester ini betul-betul kita maknai dan kita bisa terapkan dalam praktik kita dalam menjalankan tugas kita sebagai guru bimbingan dan konseling. Seperti itu Teh. Mungkin ada closing statement dari eh, Teh siapa, Teh Tina sama Teh Arianti. Saya sampai loading ini nama. Ada closing statementnya mungkin. Ah, cukup teh Ya Teh sudah Aul, diwakili. itu aja mungkin benar ya sudah diwakili Teh Aul. Terima kasih Prof. Ane. Pengalaman yang luar biasa buat kita ya diskusi di podcast seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan yang pasti untuk kita sangat bermanfaat ya Teh ya. iya, Iya, betul sekali. iya, Kita gitu saja sampai teh. mendalam gitu ya membahas ini. Iya. Tapi akhirnya kita jadi belajar ya teh dari Prof Ana ini untuk bisa membuat podcast seperti ini Iya, dengan ini baru 3 pendekatan ya. iya, Iya betul. luar biasa. Baik, kita tutup saja mungkin teteh-teteh ya. Baik Kita ini teh. dong foto bersama dulu ya. Untuk gayanya mau seperti apa? Konselor kah? Kita Si foto dulu ya. konseling. Konseling, satu, dua, tiga. Oke. BK BK BK. Udah. Oh, BK. Kita, BK, begini. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin terima kasih teteh-teteh. Kita sudah cukup eh, lumayan ya menguras tenaga dan pikiran kita dengan teori yang mendalam Ya, seperti ini. nanti. Mungkin kita cukupkan sekian saja. Kita tutup podcast kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai Alhamdulillah. ketemu di kesempatan dan podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Aul, Teh Tina. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Teh Arianti, Teh Aul. Sampai jumpa lagi. Semangat. Oke.